mungkin update sedikit kondisi Bapak seperti apa? Tadi, alhamdulillah Raffi Ahmad baru menjenguk Bapak Direktur RSCM juga. Terima kasih ya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, terima kasih kebaikannya, terima kasih dedikasinya, perawat semua dokter yang bedah ayah. Jadi tuh 3 hari lalu aku baru landing di Malaysia. Gue yang kasih tahu karena gue ada lagu baru nih. Aku kan ada lagu baru judulnya Guru Hantu nih, teman-teman wartawan Indonesia, Malaysia. Terima kasih. Aku seorang penyintas kanker, terus pengen berkarya, ya. Karena dunia musik itu nggak jauh dari aku. Sebelum terjun kayak acting atau film sinetron, aku awalnya itu dari dunia musik. Dan terima kasih untuk teman media yang udah support lagu terbaru. Ya, kalian bisa dengar di Spotify, bisa dengar juga di YouTube bersama Sony Musik Malaysia. Insya Allah, dan doa ibu, doa istri, anak, dan doa wartawan semua, doa pemirsa semua. Dan insya Allah doain aku mau duet sama Datuk Siti Nurhaliza. Tapi kondisi ayah ini indikasinya sakit apa sih, Mas? Jadi begitu aku landing di Malaysia, ayah itu check up sama kakak. Nah, kakak langsung WA di WA grup keluarga. Ayah kena usus buntu. Saya kaget. Pada waktu saya berangkat ke Madinah, ayah masih ketawa-tawa. Dikirim video. Cuman beberapa hari sebelum itu, ayah itu ngeluh sakit di perutnya gitu loh, Mas. Akhirnya kita pikir dan ayah pikir masuk angin. Akhirnya ayah ya minum obat masuk angin, tidur istirahat, memang lemes badan waktu itu. Tapi masih ketawa-tawa, masih enak. Salam buat Upin Ipin ya, kata dia. Kan berarti masih seger lah. masih biasa. Begitu aku landing di Malaysia sama istri Mata, promo lagu baru. Karena ayah kena buntu. Ya Allah, usus buntu itu kan bukan main-main ya kan? Ya Bang ya. Akhirnya saya kontakkan sama dokter, saya bilang, dok, gimana nih dok? Usus buntu itu bukan main-main Bang. Nauzubillah kalau pecah, kayak jadi racun ke dalam tubuh itu bahaya, bisa menyebabkan kematian. Ya Allah, panik aku kan. Aku baru landing dok, aku pesan tiket pulang lagi deh. Terus dok sini dok. Nah ini beneran dokter ini, nggak bohong aku. Dok, kondisi ayah waktu dokter datang, nih jam 2 malam beliau datang ke rumah sakit. Gimana kondisi ayah dok? Kondisi ayah pada saat itu jam 2 malam, jam 12 malam tepatnya, belum tertangani dengan memadai. Jadi pemeriksaan penunjang yang harusnya sudah ada ternyata belum ada, dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam. Kita teleponan terus ya? Ya. Jadi Pak dokter bilang, Bang, ini hati-hati, ini usus buntu itu dokter. Ya, jadi usus buntu itu kan untuk edukasi juga ke masyarakat. Kalau ada nyeri perut bagian bawah, maka sudah harus hati-hati, curiga ke usus buntu. Jangan disepelekan. Iya, langsung ke IGD untuk di USG atau CT scan. Kalau memang fix dia usus buntu, maka harus operasi apabila memang usus buntunya sudah grade yang parah. Kronis ya sudah. Dokter aku sih Akut. Dia bilang, Bang, ini gak main apa kalau sampai pecah. Kalau pecah, jadi infeksi seluruh perut nanti, peritonitis jadinya. Nah, itu bahaya, bisa menemukan ke nyawa. Kalau sudah sepsis ataupun infeksi seluruh perut. Pas beliau ngomong gitu, aku panik, ya Allah, aku langsung ambil wudhu, aku sholat. Ya Allah, berikan yang terbaik, ya Allah, untuk kayak hamba, ya Allah. Karena kakak dan adik kirim videonya kan, itu hanya pecah. Terus akhirnya, alhamdulillah, kasih Allah ya. Allah hadirkan beliau. Ini udah kayak adik kandung saya kan. Padahal mukanya lebih tua dari saya. Betul. Tapi Masya Allah, ini semua itu kebaikan Allah. Beliau datang. Padahal baru datang Dari Medan. baru landing dari Medan beliau. Terus tiba-tiba dok minta tolong sampai tanya dok. Dia sama dokter Agustin, mana dokter Agustin? Dokter Agustin? Nah, beliau juga langsung bilang ke dokter Sambilan, ini harus coba ditanganin ya, harus USG cepat, harus ronsen dan langsung
operasi dong, operasinya berapa kemarin? Lalu yang soy. nah Berapa ini- lama berarti kok untuk operasi sendiri? Nah itu karena ayah kan ada riwayat jantung, terus juga kondisi harus stabil. Jadi USG udah kuat, CT scan sudah. langsung dokter masih kecil langsung kok. Terima kasih Pak Dirut ya dokter sudah. Terima kasih sudah perhatiannya dan tim RSCM. perawat semua. Yang benar dokter siapa? Dokter Fania. Fania. Udah digestif. Dari gestif akhirnya ayah tertangani dengan cepat. Ternyata diceritakan perutnya dalamnya itu ususnya sudah bernanah, udah pecah juga. Alhamdulillah. Kan ini kejar-kejaran waktu ya kayak kalau nggak aku tuh di Malaysia tuh ya Allah deg-degan banget karena ayah tuh jarang sakit, jarang ngeluh juga. Kalau ada sakit dia nggak pernah ngomong ke anaknya. Bahkan dari cerita tadi kan juga bisa tapi ngobrol-ngobrol ya. Karena aku pas aku terbang itu ayah nggak ada yang ngeluh. Nah ayah sakit mau ke dokter nggak pernah gitu dia. Dan dia kadang-kadang tuh kalau sakit dia berangkat sendiri, nggak pernah info anaknya. Bahkan pertama kali dia sakit nyari itu yang ditelepon tuh sama suster ibuku di rumah. Dia Basami namanya ya. Ayah belum nih. Malah Basami yang telepon ke Billy dengan istriku. Ayah sempat ngomong tuh udah sakit. Bilang ya aku nggak bilang ke kita sakit. Beliau memang nggak mau ngerepotin anak-anaknya gitu. Tapi aku bilang ya jangan kayak gini ya. Kesian ayahnya nanti dia nggak saya mau repotin. Dari dulu ayahku kayak gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah tertangani dengan cepat. Dan dijenguk sama Arafi tadi. Ini korban. Itu aku kan ada acara BPJS sama aku sama Pak Dirut. Waktu di Malaysia aku juga nonton gitu ngeliat ayahku sakit dengar aku posting di IG. Bro, gue mau cukup bokap ya. Itu memang Raffi Ahmad Masya Allah hatinya mulia banget. Hatinya bersih, orang baik banget gitu. Dia langsung bro, gue mau jenguk ya bokap ya. Pokoknya berdoain bokap sembuh. Dia tadi juga baru landing dari Malaysia ternyata ya. Tuh, nah ini Pak Dirut, ini ayah ya Nah, ada di IG sih ya. ya. Di sela-sela kesibukan beliau, padahal dia cerita, ya di sini aku dipanggil apa sini nih di sana, bro. Gua doain bokap sembuh ya. Dia sempetin Datang kayak di menjenguk. RSCM. Dan ayah sendiri kondisi akan pulang lagi ke rumah kapan intensitas perawatan? Besok. Oh besok sudah pulang. Iya, ya hari besok kan hari. Kondisi klinisnya udah baik. Sudah sangat baik. Kalau terima kasih dok ya, bagus nih. Terima kasih juga Bang Ali. Kau telah menjadi anaknya ayah. Iya juga ya. Masya Allah ini, aku belum pernah dengar kata-kata itu loh. Aku juga belum. Terima kasih ayah, udah jadi ayahku. Oh iya. Usia berapa ya? 71 tahun. 71 tahun. Itu beliau ini kan sering ya ke rumah ya, sama ngobrol sama ayah itu nggak pernah ayah tuh mengeluh. Tahu nggak nih ada cerita aku cerita dulu juga. Aku tuh nangis. Aku orangnya jarang nangis kan. Begitu dapat info ayah sakit, Beliau nangis. aku nangis sama dia, dok, tolong saya dok ya, tolong Bismillah bang abang, pokoknya yang sabar, abang nggak usah khawatir di Malaysia, saya tangani sama dokter Agustin, saya kontak di RSCM dan RSCM langsung sigap cepet. Kamu nggak, setidaknya selama ayah hidup dia bekerja keras, sangat sayang anak-anaknya, kita berenam saudara. Padahal saya udah umur segini nih, udah pernah nikah, itu di rumah kalau belum puasa, ayah itu masak bangun jam 2 subuh, masakin anak-anaknya, kerja suami ngumpul ya, buat sahur selama 1 bulan. Padahal aku bilang ya nggak usah ya, kan ada enggak bisa beli juga, enggak, karena dari kecil ayah selalu begitu. Karena apalagi waktu ibu kena stroke kan, ayah tuh nyontohin kita bahwa nah jangan ngerepotin istri. Waktu ibu belum sakit pun ayah sering masak dong. Aku sering ke pasar sama ayah naik sepeda kan, ke Paseban juga Setiong, tinggal Setiong. Itu ayah masak buat buka puasa juga. Makanya ya Allah, dia bilang ini nyawa saya nih dok. Aku bilang ke dia, dok kalau jangan sampai kenapa-napa ya aku ya dok ya, please dok. Dia langsung bilang, udah bang Bismillah bang, kan kita tangani, kita kan dokter profesional, langsung dokter perintahkan RSCM untuk
nggak perintahkan juga. Oh iya, kasih masukan. Kasih inputnya. Karena memang dia tahu kondisi ayah. Yang bawa ayah di ambulans itu beliau nih, dua nih. Masya Allah, jadi ya terima kasih dok ya. Allah Akbar.